Kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensi. And it has taken them less than 4 minutes. Nih, saya selalu bilang kita harus punya 2x11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Elkan Bagot dipastikan tak kembali ke timnas Indonesia, blak-blakan bilang begini. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Elkan Bagot dipastikan tak kembali ke timnas Indonesia, blak-blakan bilang begini. Pengamat sepak bola Indonesia, Harus Pardede, yang lebih dikenal dengan nama Bung Harpa, baru-baru ini menyampaikan kabar mengejutkan terkait masa depan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pemain asal Blackpool FC tersebut dipastikan tidak akan dipanggil untuk membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 mendatang. Elkan Bagot, yang telah lama absen membela skuad Garuda, terakhir kali tampil pada Piala Asia 2023. Selama periode tersebut, Bagot menjadi salah satu pemain andalan meski tidak terlibat dalam laga-laga selanjutnya. Isu yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa ketidakhadirannya terkait dengan konflik pribadi dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun, meskipun Shin Tae-yong telah digantikan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, kesempatan bagi Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia seakan tetap tertutup. Bung Harpa menyatakan bahwa peluang Bagot untuk dipanggil kembali masih sangat kecil. Ia menambahkan bahwa meski perubahan pelatih bisa menjadi angin segar, Elkan Bagot tetap tidak dipanggil untuk pertandingan mendatang melawan Australia dan Bahrain. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti dia Elkan Bagot tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya sampai Maret tahun 2025, ujar Bung Harpa dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Setidaknya di Maret ini kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil. Ini sedikit menggelitik karena isunya dia sempat berseteru dengan Shin Tae-yong. Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah tidak ada, tapi dia tetap tak dipanggil, lanjutnya. Padahal, Elkan Bagot sedang berada dalam performa terbaiknya bersama Blackpool FC. Dalam 8 pertandingan terakhir, ia tampil solid dan membantu timnya tetap tak terkalahkan. Catatan positif ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa ia tetap tidak mendapat tempat di timnas Indonesia meskipun sedang dalam kondisi prima. Dengan berlanjutnya ketidakhadiran Bagot di timnas Indonesia, masa depannya bersama Merah Putih masih belum jelas. Apakah Bagot akan diberikan kesempatan di bawah arahan Patrick Kluivert, ataukah ia akan terus dicoret? Hanya waktu yang akan menjawab, namun untuk saat ini, peluangnya untuk tampil pada Maret tahun 2025 sepertinya sangat kecil, Dwi Van. Elkan Bagot tak dipanggil ke timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan pelatih Blackpool FC beri pernyataan berbeda. Pemain keturunan Elkan Bagot kembali tak dipanggil ke timnas Indonesia dalam agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong dan pelatih Blackpool FC Richard Keok memiliki pernyataan berbeda terkait kondisi pemain. Shin Tae-yong sebelumnya mengungkapkan tidak ada alasan khusus untuk tak memanggil Elkan ke timnas Indonesia di tengah krisis bek yang terjadi. Ia lebih memilih memasukkan nama pemain asal klub Liga 1 Malut United, Wahyu Prasetyo sebagai salah satu pengganti. Tidak ada alasan tak memanggil Elkan Bagot. Karena kami membutuhkan, kami memilih Wahyu Prasetyo, dan Wahyu adalah pemain pengganti bagi kami, ujar dia saat ditemui dalam sesi latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Di sisi lain, pelatih Blackpool FC Richard Keok mengungkapkan bahwa Elkan sedang mengalami cedera.
Pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu telah melewatkan 2 pertandingan Blackpool FC kala mengalahkan Blackburn Rovers 2-1 pekan lalu dan bermain imbang 2-2 kontra Wycombe Wanderers pekan ini. Elkan Bagot berbenturan lagi saat latihan. Kami pikir dia mungkin akan baik-baik saja, tetapi kami tidak bisa memaksakan hal-hal seperti ini, ucapnya dikutip dari Blackpool Gazette. Ini mengecewakan karena Anda ingin semua orang bisa bermain, tapi begitulah sepak bola, Anda harus beradaptasi dan menemukan cara. Timnas Indonesia memang tengah dilanda krisis bek menjelang laga kontra Arab Saudi. Jordi Amat dipastikan absen karena cedera, begitu pula dengan Justin Hubner yang tak bisa bermain karena masih menjalani hukuman kartu kuning. Dengan begitu, hanya ada 4 bek tengah murni dalam skuad Garuda saat ini, yakni Jay Izes, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Walau begitu, hal tersebut tidak membuat hati Sintayong luluh untuk memanggil Elkan karena keduanya sebelumnya dikabarkan sempat bersitegang. Hal ini bermula dari bek berusia 21 tahun yang dikabarkan tak memberi jawaban saat dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak saat itu, namanya tak lagi dilirik oleh sang juru taktik berusia 54 tahun tersebut. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 5 September waktu setempat atau Jumat dini hari WIB, tanggal 6 September tahun 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Saat ini, sejumlah pasukan merah putih telah tiba di Arab Saudi, termasuk beberapa di antaranya yang abroad atau berkarir di luar negeri. Sintayong blak-blakan soal masalah Elkan Bagot di Timnas Indonesia, sensitif untuk dibahas. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, kembali buka suara soal polemik Elkan Bagot di timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu kembali tak memasukkan nama Elkan Bagot dalam skuad yang dibawa untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong mengatakan jika polemik bek jangkung di timnya itu merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Bahkan, polemik ini menurut Sintayong lebih baik diluruskan langsung oleh Elkan Bagot. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dia, itu lebih masuk akal-akal, ungkap Sintayong dalam tayangan YouTube PSSI, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu pun mengatakan jika pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia memang memenang pribadinya. Namun, Sintayong berharap, siapapun pemain yang dipanggil ke skuad Garuda harus bertanggung jawab dan tidak mengecewakan pendukung Timnas Indonesia. Garis miring terbalik. Memang semua wewenang ada di saya, tetapi yang saya pikirkan, walaupun bukan orang Indonesia tapi sekarang pelatih kepala Timnas Indonesia, kata Sin. Anggap kalau mau jadi pemain Timnas Indonesia memakai lambang Garuda di dada mereka itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, jelasnya. Sebagai catatan, polemik Sintayong dan Elkan Bagot sendiri sudah terjadi usai Piala Asia 2023. Sejak saat itu, nama Elkan Bagot pun mendadak tak kembali masuk radar Timnas Indonesia. Elkan sejatinya sempat dapat panggilan tim nasional untuk laga playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Timnas Indonesia U23 harus berhadapan dengan wakil Afrika, Guinea, untuk memperebutkan tiket terakhir demi tampil di Olimpiade Paris 2024. Garis miring terbalik. Sayangnya, menurut kabar yang beredar, Bagot tidak menjawab panggilan tersebut dan justru berlibur ke Maladewa. Sejak saat itu, pemain kelahiran Thailand itu tidak lagi masuk daftar skuad Garuda. Berdasarkan catatan, Elkan sudah melewatkan 6 pemanggilan ke Timnas Indonesia. Sintayong ogah panggil Elkan Bagot meski Jordi Amat dan Justin Hubner cedera. Sintayong tidak akan memanggil Elkan Bagot meski Timnas Indonesia kekurang pemain belakang untuk melakoni pertandingan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Timnas kekurangan bek setelah 2 pemain keturunan Indonesia, Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan bakal absen di laga kontra Arab Saudi nanti. Jordi Amat berkutat dengan cederanya sementara Justin Hubner masih menjalani akumulasi kartu. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi saja ada sedikit masalah.
Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa, kata Sintayong di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Absennya dua pemain belakang membuat Elkan Bagot jadi pilihan yang bisa kembali dipanggil ke timnas. Akan tetapi saat ditanya opsi pemanggilan Elkan Bagot, Sintayong dengan tegas tak akan memanggil pemain berdarah Inggris Indonesia tersebut. Sama sekali tidak dipertimbangkan masalah ini, jawab tegas Sintayong soal pemanggilan Elkan Bagot. Artikel ini telah tayang di wartakotalif.com. Tak kunjung kelar, Erick Thohir minta Elkan Bagot membuka diri agar kembali ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, Elkan Bagot untuk kesekian kalinya tak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Padahal, skuad Garuda saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, tak memanggil bek tengah Elkan Bagot untuk masuk ke dalam skuadnya. Kejadian ini bukan pertama kalinya nama pemain Blackpool tersebut tak bergabung dengan tim Merah Putih. Nama Elkan Bagot juga tak masuk dalam daftar pemain di putaran kedua kualifikasi yang berlangsung pada Juni lalu. Dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September ini, Elkan kembali tak dipanggil. Pemain berusia 21 tahun tersebut tak pernah dipanggil Sintayong lagi sejak dia tak memenuhi pemanggilan ke timnas U23 Indonesia pada Mei lalu. Pada saat itu timnas U23 Indonesia tengah menjalani laga play-off kualifikasi Olimpiade 2024 tetapi Elkan Bagot tak bergabung dengan tim Merah Putih. Setelah kejadian tersebut, pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool itu belum pernah kembali membela timnas Indonesia. Padahal, Elkan Bagot sebelumnya merupakan salah satu pemain yang tak pernah absen dari pemanggilan Sintayong baik di tim usia muda maupun senior. Erick Thohir menanggapi situasi ini dengan meminta agar Elkan Bagot mau membuka diri. Dengan begitu, dia diharapkan bisa kembali membela skuad Garuda nantinya. Ya kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 6 September tahun 2024. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, ucapnya. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi Sintayong. Menurutnya, agar timnas Indonesia bisa terbentuk dengan baik, tentu harus ada komitmen bersama. Oleh karena itu, Erick menekankan agar tak ada pihak yang mementingkan ego sendiri. Ego mereka harus ditekan agar semua pihak bisa membawa skuad Garuda lebih baik ke depannya. Elkan sendiri mesti punya komitmen, tegas mantan pemilik Inter Milan tersebut. Menurutnya, Elkan memiliki potensi besar untuk bisa lebih berprestasi bersama skuad Garuda. Untuk itu, Ketum PSSI berharap agar sang pemain bisa membuka diri. Ya kalau mau bangun timnas dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain, kata Erick. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan, tidak usah saling mementingkan ego. Walaupun begitu, Erick mengaku tetap menghormati kebijakan Sintayong. Menurutnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut pasti punya kebijakan tersendiri yang memang dia pegang dengan ketat. Oleh karena itu, dia menghormati kebijakan Sintayong mengenai apapun yang berhubungan dengan timnas Indonesia selama demi kepentingan skuad Garuda. Ya Coach Sintayong prinsipnya punya kebijakan yang keras, ya harus dihormati itu, tutur Erick. Erick Thohir memang menghormati keputusan Sintayong hingga saat ini sehingga dia meminta agar Elkan Bagot yang bisa membuka diri. Sementara itu, Elkan Bagot sendiri tercatat telah membela timnas Indonesia sebanyak 22 kali. Dia telah mencatatkan 2 gol meski berstatus sebagai bek. Pemain keturunan Indonesia-Inggris ini diketahui terakhir kali membela timnas Indonesia pada babak 16 besar di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Sintayong bicara soal Elkan Bagot, akui ada masalah yang sensitif.
Sebagai informasi, nama Elkan Bagot saat ini sepertinya sudah dilupakan oleh Shin Tae-yong. Hal tersebut terbukti dari tak dipanggilnya pemain milik Ipswich Town itu dalam beberapa agenda terakhir timnas Indonesia. Terbaru, Elkan Bagot juga tak mendapatkan kesempatan memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa yang terjadi kemudian sempat menimbulkan pertanyaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Terlebih timnas Indonesia kini membutuhkan sosok pemain berposisi sebagai bek. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kehilangan dua bek tengah pada laga perdana melawan Arab Saudi tanggal 6 September. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah Jordi Amat dan Justin Hubner. Pelatih Blackpool doakan pemain yang dipanggil timnas, sayangnya bukan Elkan Bagot. Publik Indonesia hanya bisa menyesali mengapa Elkan Bagot tak pernah lagi masuk skuad merah putih. Bek 21 tahun itu sedang menanjak di Liga Inggris usai peminjaman sukses di Bristol Rovers musim lalu. Musim ini tak masuk skuad Ipswich Town di Premier League, ia dipinjamkan ke Blackpool di kasta ketiga. Bagot pun sudah tampil 3 laga bagi klub barunya, walau belakangan menepi karena cedera. Di atas kertas, ia akan menjadi tambahan berkualitas bagi lini belakang timnas Indonesia. Sektor bek sedang mengalami krisis seturut cedera yang dialami Jordi Amat dan hukuman yang dijalani Justin Hubner. Jika Bagot dipanggil, ia bisa membentuk trio tangguh bersama Jay Izes dan Rizky Ridho. Sayangnya tingkah sang bek belia saat mendiamkan panggilan PSSI pada Mei lalu berbuntut runyam. Exco PSSI soal Elkan Bagot tak pernah lagi dipanggil timnas Indonesia, tergantung pelatih, saya bingung diminta damaikan. Elkan Bagot tidak pernah lagi bermain untuk timnas Indonesia setelah tak memenuhi panggilan timnas U23 menghadapi timnas Guinea U23 pada playoff Olimpiade 2024 Paris, tanggal 9 Mei tahun 2024. Beberapa hari berselang, bek Blackpool FC pinjaman dari Ipswich Town itu justru mengunggah momen liburan bersama kekasihnya di Maladewa dan New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, Elkan Bagot selalu diabaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelumnya, ia telah lebih dulu absen dalam 2 laga kontra timnas Vietnam pada Maret tahun 2024. Penampilan terakhir Elkan Bagot untuk timnas Indonesia adalah ketika kalah 0-4 dari timnas Australia dalam 16 besar Piala Asia 2023, Januari tahun 2024. Yuk gabung channel whatsappbola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulu tangkis. Klik di sini, JOIN. Artinya, sudah 11 bulan Elkan Bagot tidak lagi beraksi untuk timnas Indonesia. Dia melewatkan 13 pertandingan tim berjulukan Garuda itu pada putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan pemilihan pemain ke timnas Indonesia menjadi wewenang penuh Shin Tae-yong. Sama seperti ketika Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memainkan Eliano Reijenders dalam 3 partai terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026. Juga saat Shin Tae-yong memilih untuk tidak membawa Ramadan Sananta dan Jens Raven ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Penjelasan Arya Sinulinga, pemain tersedia, tetapi semua tergantung pelatih. Kita mempunyai Eliano Reijenders, Jens Raven, Ramadan Sananta, semua kan ada, tetapi tergantung pelatih, ucap Arya dalam kanal YouTube-nya. Ada Elkan Bagot, tergantung pelatih. Tetapi mereka tersedia. PSSI menyediakan pemain, silakan ambil yang mau Anda pilih. Kalau Bagot, betul-betul pelatih. Ada yang bilang begini, coba kalau ada masalah damaikan, waduh, saya rasa mengurus sepak bola, ini bukan damai atau tidak damai atau yang lainnya. Itu urusan pelatih. Kami juga kadang-kadang bingung. Damaikan yang bagaimana? Ini soal pilihan pelatih. Kadang-kadang kami bilang sayang banget tidak terpakai padahal tersedia. Semua harus melihat objektif. Kami berusaha objektif tapi semua tergantung pelatih, ucapnya. Elkan Bagot menyesal tolak panggilan timnas Indonesia lawan Australia, mimpi ke Eropa terancam kandas.
Setelah menolak dengan tegas panggilan Patrick Kluivert untuk bergabung di timnas Indonesia melawan Australia, kabar buruk datang dari Elkan Bagot. Penolakan beruntun dari timnas Indonesia membuat netizen geram dan kompak mengunfollow Instagram Elkan Bagot. Hal tersebut lantaran dirinya dituding tidak memiliki rasa nasionalisme terhadap Indonesia sehingga selalu menolak panggilan. Adapun alasan Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia adalah ia tengah mengejar menit bermain di klubnya Blackpool. Target besar Elkan Bagot adalah ia ingin bergabung ke klub Eropa sehingga untuk mencapai hal itu dirinya harus memberikan performa terbaik serta menit bermain yang tinggi agar bisa dilirik. Sayangnya hal tersebut cukup sulit dicapainya, pasalnya dalam 2 pertandingan terakhir ia malah dicadangkan klubnya. Bahkan ia tak diberi kesempatan 1 menit pun untuk bermain dan terlihat duduk di bangku cadangan. Tak hanya itu, 2 pertandingan terakhir malah klubnya menang telak tanpa campur tangannya. Tentu saja netizen Indonesia yang merasa geram atas penolakan Elkan Bagot membela timnas merasa puas. Maunya perbanyak menit bermain malah dicadangkan, cekak, tulis salah satu netizen. Kualat lu Elkan, bisa-bisanya, timbal yang lainnya. Netizen pun menduga Elkan Bagot menyesal menolak panggilan timnas Indonesia untuk melawan Australia. Akan tetapi penolakan Elkan Bagot dapat dipahami oleh PSSI dan pintu masih terbuka lebar untuk dirinya bisa kembali pulang. Elkan Bagot tidak dipilih Patrick Kluivert, Ipswich Town kirim 1 pemain ke laga Australia vs Indonesia. Partai kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Australia vs Indonesia seharusnya menjadi derby Ipswich Town. Klub papan bawah Premier League itu mempunyai 2 pemain yang membela tim Kanguru dan tim Garuda. 2 pemain asuhan Kieran McKenna tersebut sama-sama berposisi bek tengah, yaitu Cameron Burgess dan Elkan Bagot. Cameron Burgess yang berusia 29 tahun merupakan salah satu alasan mengapa Bagot tersingkir dari skuad Ipswich musim ini. Burgess merupakan salah satu bek tengah senior yang dipercaya McKenna, sehingga bek junior semacam Bagot harus dipinjamkan. Burgess musim ini bermain 10 kali di Premier League, di mana Ipswich tergeletak di peringkat 19. Ia diprediksi menjadi starter dalam laga Australia kontra Indonesia, mengingat banyaknya pemain absen di tim Kanguru, termasuk bek andalan Harry Souttar. Kami mendapatkan beberapa pemain absen karena cedera, sayang sekali, tutur Popovic di laman resmi Socerus. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.